Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ini adalah ruang kolaborasi kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kelompok 1 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ibu Nur Aini Puspita Sari, Ibu Rosita Nur Adini, Ibu Mai Saroh, Ibu Paulina Dwi Kristiana, dan Bapak Jailani Ginanjar. Mari kita simak pemaparan berikut ini. Peran guru penggerak yang kami kembangkan yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru, serta komunitas sekolah. Menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru, baik di sekolah maupun wilayahnya. Menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak harus mampu menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Serta guru penggerak harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawatnya. Mendorong kolaborasi antar guru. Kolaborasi antar guru sangat diperlukan di sekolah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Guru penggerak harus membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Guru harus memberikan dorongan dalam peningkatan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik di sekolah. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para peserta didik ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar, juga mendidik karakter peserta didik di sekolah. Nilai-nilai guru penggerak. 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Kolaboratif. 4. Reflektif. Dan 5. Inovatif. Peran guru penggerak yang kami miliki bersama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam menjalankan peran ini, nilai guru penggerak yang kami pilih adalah berpihak pada murid yang diwujudkan pada kegiatan pembiasaan yang kami lakukan di sekolah masing-masing. Kegiatan pembiasaan yang telah kami lakukan yaitu 5S, GPS, literasi, kerohanian, dan pramuka. Budaya positif 5S adalah budaya yang membiasakan diri agar selalu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun saat berinteraksi dengan orang lain. Tolak ukur ketercapaian budaya positif 5S antara lain: 1. Senyum. Peserta didik dengan sadar mampu menggerakkan sedikit raut muka serta bibir agar orang lain atau lawan bicara merasa nyaman melihat ketika berjumpa. 2. Salam. Siswa mampu mengucapkan salam yang dilakukan dengan ketulusan, mampu mencairkan suasana kaku. Salam dalam hal ini bukan berarti berjabat tangan saja,
tetapi seperti mengucapkan salam menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Sapa. Peserta didik dengan kesadaran diri melakukan tegur sapa ramah yang membuat suasana menjadi akrab dan hangat sehingga lawan bicara merasa dihargai. 4. Sopan. Siswa tanpa perintah atau paksaan berperilaku sopan, misalnya sopan ketika duduk, lewat di depan orang yang lebih tua, sopan santun kepada guru, sopan ketika berbicara maupun berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, santun. Peserta didik memiliki sifat yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Sopan santun merupakan gerak, kata atau tindakan untuk menghargai orang lain. Adapun nilai guru penggerak yang terkait dalam pembiasaan kegiatan 5S, yaitu berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini bahwa tidak selalu murid yang pertama melakukan kegiatan 5S ini. Guru sebagai suri tauladan haruslah mencontohkannya terlebih dahulu. Dengan melakukan 5S ini duluan, contohnya, ketika guru bertemu dengan murid, maka guru itu yang memberikan senyum, salam, sapa, sopan dan santun dahulu. Maka dengan kesadaran sendiri dari murid itu akan melakukan hal yang sama seperti yang dicontohkan oleh gurunya. Lalu nilai yang lainnya yaitu kolaboratif. Sebelum menerapkan kepada peserta didik di sekolah, tentunya guru-guru harus memberikan contoh terlebih dahulu dengan mempraktekannya dengan sesama guru atau kepada kepala sekolah. Pada akhirnya peserta didik akan melihat kemudian mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Kolaborasi yang baik antar guru, komite, wali murid, dan stakeholder yang terkait berandil besar dalam terwujudnya budaya positif 5S ini. Caranya dengan melakukan sosialisasi budaya positif 5S, dengan memberikan penjelasan dan wawasan tentang pentingnya budaya 5S dalam pembentukan karakter di setiap diri peserta didik. Kemudian, pembiasaan berikutnya adalah gerakan pungut sampah. Ada juga kegiatan sejenis dinamakan Jumat Bersih, Operasi Semut, Kang Pisman. Adapun nilai guru penggerak dari kegiatan pembiasaan tersebut adalah berpihak pada murid serta kolaboratif. Kegiatan literasi yang dilakukan di sekolah kami adalah kegiatan literasi dasar dan kegiatan literasi digital. Ada beberapa strategi yang dilakukan pada kegiatan literasi dasar ini, yaitu mendongeng, membaca 10 menit sebelum kegiatan belajar dimulai, membaca buku bacaan yang menarik, melakukan review dan diskusi buku yang sudah dibaca, membuat pojok buku di dalam dan di luar kelas, membuat pohon literasi, dan memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih. Literasi tidak hanya membaca dari bahan bacaan buku manual saja, melainkan juga bisa didapat secara digital. Literasi tidak sekedar membaca dan menulis, namun juga keterampilan berpikir menggunakan sumber pengetahuan berbentuk cetak, visual, digital, dan auditori dengan menggunakan sarana digital. Dalam peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, nilai-nilai guru penggerak yang dimiliki di dalam kegiatan pembiasaan literasi adalah berpihak pada murid dan mandiri.
Nilai berpihak pada murid diwujudkan ketika kami memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih bacaan mereka, baik bacaan fiksi maupun non-fiksi. Oleh karena itu, penyediaan buku bacaan yang menarik di sekolah dilakukan melalui survei minat buku dan hasil penyediaannya diumumkan, kemudian disebarluaskan di perpustakaan. Selain itu, murid dapat membawa buku bacaannya dari rumah untuk dibaca di sekolah. Nilai berpihak pada murid juga terdapat pada kegiatan melakukan review dan diskusi buku yang sudah dibaca, membuat pojok buku di dalam dan di luar kelas, dan membuat pohon literasi yang semuanya dikerjakan oleh murid. Nilai mandiri diwujudkan dalam kedisiplinan mendampingi murid selama berkegiatan. Guru memberikan keteladanan dalam menceritakan kembali isi bacaannya, dan guru juga memberikan hadiah bagi murid yang telah mereview satu buku tertentu. Dalam rangka memberikan keteladanan, guru juga menulis cerita pendek terkait pengalaman belajar yang menginspirasi murid. Nilai guru penggerak dari kegiatan pembiasaan kerohanian. Dalam pembiasaan kerohanian, murid dibiasakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contoh kegiatan yang dilaksanakan yaitu salat Jumat berjamaah, ceramah dacil, keputrian, meditasi, dan lain-lain. Saya akan mengulas salah satu kegiatan yaitu meditasi. Meditasi dilakukan setiap hari Jumat. Tujuan meditasi yaitu untuk mendekatkan diri dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan umat percaya. Meditasi dipimpin oleh seorang guru. Nilai guru penggerak yang terdapat dalam kegiatan ini adalah berpihak kepada murid dan reflektif. Berpihak kepada murid karena kami mengutamakan kepentingan rohani murid. Mengajak mereka untuk selalu berpikir positif sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nilai guru penggerak berikutnya yaitu menjadi pribadi yang reflektif. Melalui meditasi ini, murid dapat diarahkan untuk melakukan refleksi agar bisa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Selain itu, dapat mengubah pengalaman menjadi proses pembelajaran untuk meningkatkan potensi yang mereka miliki. Nilai yang terdapat sebagai nilai penggerak pada pembina pramuka bahwa pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Melalui pembina pramuka ini kita gunakan sistem omong. Adalah proses pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk hubungan khas antara peserta didik dengan pendidiknya. Sistem omong dalam pramuka memberikan kebebasan kepada peserta didik sebagai anggota pramuka untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa dan menghindari paksaan guna mengembangkan kemandirian, percaya diri, dan kreativitas sesuai minat peserta didik. Adapun nilai yang terdapat dalam guru penggerak, yang pertama adanya inovasi atau inovatif. Dalam hal ini, kita harus mampu memunculkan ide-ide baru, yaitu seperti contohnya perilaku inovatif. Seorang guru penggerak adalah menemukan cara baru untuk diterapkan sehingga pembelajaran tak terasa sebagai beban,
tetapi bermakna bagi siswa, menggunakan berbagai sumber belajar yang menyenangkan. Nilai yang kedua adalah kolaboratif. Perilaku guru penggerak harus bisa membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua, peserta didik, komite, organisasi lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan. Nilai yang ketiga yaitu adanya berpihak pada murid, di mana kita bisa menempatkan diri seandainya guru menjadi murid, kemudian memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, memberi kebebasan, dan membangun sendiri pengetahuannya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.